Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ayuha talibat, fi hadha al-waqt insyaallah sanastamir darsana fi al-aqidah. Wa qabla dhalik قبل الاستمرار في الدرس إن شاء الله سنراجع المادة في الأسبوع الماضي إن شاء الله. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran pada akidah, kita akan sedikit murajaah pelajaran kita yang lalu. Pelajaran yang lalu kita membahas tentang macam-macam dari ibadah. Macam-macam dari ibadah itu ya banyak sekali. Di antaranya ialah doa dan al-istighatsah. Ya. Doa artinya talab, permintaan makrun, ya. Permintaan yang harus ada di dalamnya ar-raghbah, ya, pengharapan atas rahmat Allah, atas apa yang kita sukai, atas apa yang kita inginkan, ya. Lalu harus ada rahbah, ya. Rahbah artinya perasaan takut dari kemarahan Allah, dari murkanya Allah, dari apa yang tidak kita sukai, ya. Baik itu kesulitan, ya, kesedihan ataupun musibah. Jadi doa itu permintaan yang di dalamnya harus terkandung rasa harap, rasa takut, ar-raghbah war-rahbah, wal hubbu, dan rasa cinta, wat tadarru', rasa rendah diri di hadapan Allah, wat ta'zim, dan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 5 syarat, ya, harus ada di dalam doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepada Allah. Dan doa ini ada 2 macam, ya. Yang pertama doa ibadah, dan yang kedua adalah doa masalah. Doa ibadah itu berkaitan dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, seperti salat, puasa, zakat. Itulah maksud dari doa ibadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya rangkaian ibadah yang kita lakukan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan. Dan maksud dari doa yang kita ucapkan kepada Allah adalah supaya Allah berikan kepada kita kebaikan, itu secara umum, ya. Sehingga doa ibadah ini adalah melaksanakan perintah atau ibadah, ya, seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Dan yang kedua adalah doaul masalah, ya, doa yang berkaitan dengan permintaan, ya, atau permasalahan atau kesulitan yang terjadi pada diri kita. Sehingga doaul masalah adalah talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in aw kashfi dharrin. Doa masalah adalah permintaan, ya, khusus kita sampaikan kepada Allah, ya, atas, ya, keinginan yang kita maksudkan, ya. Lalu kesulitan yang ingin hilang dari diri kita, ya. Artinya kita meminta kepada Allah agar didatangkan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita kesulitan, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah al-istighatsah, ya.
Al-istighatsah adalah talabul ghuth, artinya meminta pertolongan, ya. Wa izalatus syiddah, ya. Menghilangkan, ya, kegundahan, ya. Menghilangkan keperihan, ya. Meminta pertolongan kepada Allah, ya. Lalu meminta, ya, supaya Allah izalah, menghapus atau menghilangkan yang namanya keburukan dari yang kita rasakan. Baik. Sehingga istighatsah ini biasanya diminta, ya, oleh orang-orang yang terkena atau sedang tertimpa musibah. Baik. Di halaman ke-40, ya, disebutkan bahwasannya para ulama bersepakat, ya, orang yang meminta pertolongan, ya, kepada selain Allah, ya, yang mana permintaan ini, ya, tidak bisa dilakukan kecuali Allah, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Ya. Kita boleh meminta pertolongan kepada manusia selagi manusia itu memang mampu untuk melakukannya, ya. Contoh seperti yang lalu, ya, kita terjebak misalnya dalam sebuah ruangan yang tertutup, ya, terkunci, ya. Lalu kita minta tolong dari dalam, ya, minta tolong supaya ada orang yang mau mendobrak pintu tersebut dari luar. Maka secara pikiran kita, ya, maka manusia itu ada yang mampu untuk melakukan itu, mendobrak itu. Maka itu boleh kita al-istighatsah, ya, tentang suatu hal yang manusia mampu untuk melakukannya, itu boleh. Tetapi jika kita istighatsah, meminta pertolongan, ya, tentang sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya kecuali Allah, tapi kita tetap minta kepada manusia, maka kita akan terjatuh kepada kesyirikan. Jadi para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh istighatsah kepada sesuatu, kepada selain manusia, kepada manusia, ya, contoh istighatsah kepada manusia tentang suatu hal yang manusia tidak mampu adalah misal, ya, supaya diturunkannya hujan, ya. Kita istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita datang kepada dukun, ya, misalnya kita minta kepada dukun supaya bagaimana bisa turun hujan misalnya, atau sebaliknya menahan hujan, ya. Bagaimana tidak turun hujan hari ini karena ada pesta misalnya. Dia minta tolong sama manusia, sama dukun. Padahal yang mampu menahan hujan dan menurunkan hujan ini hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jatuh kepada kesyirikan. Wal iyadu billah. Baik. Di dalam buku halaman ke-40, paragraf paling bawah, wa qad ajma'al ulama ala anna man da'a ghairallah aw istaghatha bihi fi ma la yaqdiru alaihi illallah annahu musyrik. Para ulama bersepakat bahwasannya siapa saja yang meminta kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah tentang sesuatu yang dia minta, ya, tidak dapat melakukannya kecuali Allah, maka dia syirik. Walau qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid, artinya walaupun dia bersyahadat, dia tetap jatuh ke dalam kesyirikan.
Bahkan walaupun dia salat, walaupun dia wasalla wasama wa hajja, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, jika dia beristighatsah tentang sesuatu yang tidak dapat melakukannya selain Allah, maka dia tetap jatuh kepada kesyirikan. Syaratul Islam ma'a talaffudhi bisyahadatain alla ya'budu illallah. Karena konsekuensi dari kita melafazkan syahadat itu adalah dengan beribadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya qauliyah saja, bukan hanya al-imanu bil qaul bil lisan, tidak hanya qaul bil lisan, akan tetapi wal amalu bil jawarih, ya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan kita atau ibadah yang kita lakukan itu tetap hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman talaffadha wa 'abada ghairallahi fama ata bihi ma haqiqatan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia tidak datang dengan syahadat yang sebenarnya, hakikatan. Dia tidak datang, ya, dengan syahadat yang sebenarnya, yang dimaksudkan oleh syahadat itu, ya. Jadi yang dimaksudkan oleh syahadatain adalah ta'abbudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan apapun itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Id inna du'a ghairallahi yunaqidu asl at-tauhid wa yunafihi bil kulliyah. Ya. Dan karena sesungguhnya, ya, berdoa atau meminta kepada selain Allah itu dapat menggagalkan atau membatalkan, ya, asal tauhid, dasar dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunafihi bil kulliyah, bahkan mentiadakan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ya. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah hanya Allah. Tetapi giliran beribadah, giliran meminta itu kepada berhala-berhala mereka, maka tidak berlaku persaksian mereka bahwasanya langit ini hanya Allah yang menciptakan, bumi ini hanya Allah yang menciptakan. Itu tidak berlaku. Karena apa? Karena aslut tauhid, dasar atau akar dari tauhid, mengesahkan Allah adalah ibadah hanya kepada Allah, dan doa merupakan bagian dari ibadah. Bahkan inti dari ibadah itu adalah doa. Begitu para akhwat, ya. Insyaallah murajaah kita bisa dipahami, ya, insyaallah. Baik, di halaman ke-41 tafadhalna dikasih harakat, ya. Fadu'aul ghairi wa su'aluhu ma la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala ibadah. Fadu'aul ghairi wa su'aluhu ma la yaqdiru alaihi illa Allah ibadah. Maka mendoakan orang lain wasu'aluhu, dan permintaan, ya, atas apa yang kita inginkan, ma la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah, ibadah, adalah sebuah ibadah. Jadi permintaan kita, ya, terhadap sesuatu, ya, yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah, itu dia ibadah, ya. Permintaan itu ibadah, ya. Karena apa? Karena kita menjadikan Allah itu sebagai tempat
tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk berharap. Artinya kita mengesahkan Allah dalam hal permintaan, makanya dia dikatakan ibadah. Ya. Tidak boleh kita meminta sesuatu yang tidak menyanggupinya hanya Allah, maka hal itu dikatakan ibadah. Permintaan kita kepada Allah tentang sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya, itu adalah ibadah. Sawa'un kana talaban lisyafa'ah au jalban linaf'i au daf'an lidar. Sawa'un kana, baik itu talaban lisyafa'ah, baik doa yang kita maksudkan adalah meminta syafaat, meminta pertolongan, syafa'ah, au jalban linaf'in, atau mendatangkan kebaikan atau manfaat kepada kita. Artinya doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang dimaksudkan doa di sini adalah permintaan syafaat atau mendatangkan kebaikan, au daf'an lidharrin, atau supaya Allah Subhanahu wa taala membentengi diri kita dari bahaya, dari yang tidak kita sukai, au ghairu dzalik, atau permintaan lainnya. Artinya semua keinginan yang ada pada diri kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan yang ada pada diri kita, kita minta kepada Allah supaya Allah hilangkan kesulitan itu. Apapun itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum misalnya kita meminta uang jajan kepada orang tua, kita harus meniatkan dulu untuk meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang tua kita untuk memberikan uang jajan itu. Jadi sebaiknya seperti itu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggerakkan hati seseorang. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita minta dahulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau belajar, maka mudahkan saya dalam memahami pelajaran. Artinya kita tidak bergantung atau tidak menuhankan pikiran kita, menuhankan akal kita, seakan saya mampu menyerap pelajaran ini karena saya pintar, padahal tidak begitu. Padahal karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita sebelum kita melakukannya. Seperti itu. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, Allah yang maha agung, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, panggillah aku, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, mengaduhlah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan permintaan kalian, kata Allah. Dan ini bagian dari iman. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, ini adalah orang-orang yang sombong, karena tadi doa itu bagian dari ibadah. Jadi dalam ayat ini disebutkan bukan an du'ai, tapi an ibadati.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, artinya tidak mau beribadah kepada Allah, ya, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ya. Artinya orang-orang yang enggan atau sombong beribadah kepada Allah, ya, yang berdoa kepada Allah, ya, mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, ya. Sehingga jangan kita malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fil hadits sahih ad-du'a huwa al-ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Fad-du'a ibadatun min ajallil ibadat. Wasyirku fid du'a awla an yakuna syirkan min al-isyraki fi ghairihi min anwa'il ibadah. Bal al-isyraku fid du'ai huwa akbaru syirkil musyrikin alladzina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yad'una al-anbiya'a was-salihina wal malaikata wa yataqarrabuna ilaihim liyashfa'u lahum 'inda Allah. Wa lihadza yukhlisuna fi syada'id lillah wa yansawna ma yusyrikun. Fad-du'a ibadatun min ajallil ibadat. Doa ini adalah, ya, salah satu ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah lainnya. Ya. Doa adalah ibadah, ya, salah satu ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah lainnya. Wasyirku fid du'a aula an yakuna syirkan. Oleh karenanya syirik dalam doa, artinya kita melakukan doa bukan kepada Allah, aula an yakuna syirkan minal isyraki fi ghairihi min anwa'il ibadah, ya. Maka syirik yang kita lakukan dalam doa ini adalah syirik yang lebih parah dosanya, ya, yang lebih dahsyat, ya, dosanya daripada kesyirikan, ya, dalam bentuk ibadah lainnya. Jadi jika seorang melakukan, ya, praktek doa bukan kepada Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan, ya, yang paling buruk daripada seseorang, ya, melakukan kesyirikan dari ibadah lainnya selain doa. Balil isyraku fid du'a huwa akbaru syirkil musyrikin, ya. Bahkan kesyirikan di dalam doa adalah kesyirikan yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, oleh orang-orang musyrikin Al-Quraisy, ya, atau musyrik-musyrik di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyerukan, ya, kepada kaum kafir Quraisy agar berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada berhala. Balil isyraq fid du'a, ya, bahkan syirik dalam doa huwa akbaru syirkil musyrikin, adalah syirik yang paling besar, ya, di kalangan orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrikin Quraisy. Alladzina ba'atha ilaihim Rasulullah, yang mana Rasulullah diutus kepada mereka, ya, Nabi Muhammad SAW diutus kepada
kepada mereka. Fa innahum yad'unal anbiya. Ya. Praktek doa yang mereka lakukan adalah fa innahum yad'unal anbiya. Mereka berdoa itu kepada nabi-nabi. Wassalihin, kepada orang-orang saleh. Berdoa kepada malaikat, para nabi, ya, para orang saleh dan para malaikat. Kepada hal-hal tersebutlah orang-orang kafir Quraisy itu berdoa. Wa yataqarrabuna ilaihim liyashfa'u lahum 'indallah. Dan mereka melakukan taqarrub, ya, melakukan pendekatan dalam ibadah, ya, kepada anbiya yang sudah wafat itu, kepada salihin yang sudah wafat, dan kepada para malaikat, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan syafaat di hadapan Allah. Padahal tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah tidak akan mengizinkan, ya, syafaat kepada orang yang melakukan kesyirikan, enggak akan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an, ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang sedang membacanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para nabi, bukan kepada para orang saleh, para kiai, para habaib, dan juga bukan kepada para malaikat. Walihada yukhlisuna fi syada'id lillah wa yansawna ma yusyrikun. Oleh karenanya mereka, ya, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah hanya di waktu mereka tertekan, hanya di waktu mereka mendapatkan kesulitan, kesempitan, ya. Pada saat itu mereka mengingat Allah dan berdoa kepada Allah, dan wayansawna ma yusyrikun, dan mereka melupakan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Ketika mereka tertimpa kesulitan, mereka langsung datang kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan tujuan doa hanya kepada Allah. Namun jika mereka, ya, tidak tertimpa musibah, ya, mereka senang, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ankara Allah Subhanahu wa taala alaihim, ya. Baik. Syirkuhum fi du'ai ghairihi fi ayatin katsiratin minha qauluhu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari perbuatan mereka, ya, atas apa yang mereka sekutukan di dalam doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi ayatin katsiratin, ya, di dalam ayat-ayat yang banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Allah mengingkari perbuatan, ya, kesyirikan yang mereka lakukan dalam doa, ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu yaumal qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesembahan yang tidak dapat memperkenankan doa mereka, ya. Artinya mereka berdoa kepada selain Allah, padahal yang mereka jadikan tempat berdoa itu tidak dapat mengabulkan doa mereka. Sampai hari kiamat pun mereka tidak dapat mengabulkan doa mereka. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka, ya. Mereka lalai kepada siapa seharusnya mereka berdoa. Itulah orang-orang
orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari ibadah yang mereka lakukan kepadanya. Karena orang-orang yang menyembah sesuatu itu, sebenarnya sesuatu itu tidak ada menyuruh mereka untuk supaya disembah, ya. Makanya sesembahan yang mereka sembahi, ya, berhala yang mereka sembahi itu apa? Akan mengingkari ibadah mereka kepada berhala tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak ada memerintahkan para anbiya yang orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah wafat, orang-orang para anbiya yang sudah wafat. Para anbiya dan para orang saleh ini tidak ada memerintahkan untuk berdoa kepada mereka. Sehingga nanti di akhirat mereka akan mengingkari perbuatan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a, wallahu huwas samiul alim." Dan katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, artinya syirik kepada Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dengan mengingkari bahwasannya ciptaannya itu yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya tidak dapat mendatangkan keburukan, tidak dapat mendatangkan kemanfaatan, ya. Kenapa datang kepada mereka, bukan datang kepadaku, ya, bukan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa dan Allah Maha mengetahui apa yang kita niatkan di dalam hati, apa yang kita lakukan, ya, dari menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir." Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah. Zarrah itu sebesar biji sawi, kecil sekali, ya. Seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Artinya, tidak ada satupun manusia yang ikut campur tangan dalam penciptaan langit dan bumi. Gimana bisa ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang mereka datang kepada selain Allah itu, yang mereka syirik, yang mereka jadikan tempat kesyirikan, itu tidak pernah, ya, atau tidak punya andil dalam penciptaan alam semesta ini. Sekecil apapun penciptaan itu, ya. Misalnya nyamuk sendiri saja mereka tidak bisa menciptakan nyamuk itu. Bagaimana kita, ya, mendatangi orang yang tidak bisa atau tidak mampu melakukan, ya, ciptaan walaupun sebesar biji zarrah, ya, sebesar apa? Biji sawi. Tapi para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di sini pelajaran kita. Ana harap antum bisa merangkum, ya, kesimpulan dari pelajaran kita di halaman ke-41, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan doa itu adalah ibadah yang tidak boleh kita lakukan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya doa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai di dalam Al-Qur'an dan hadis yang ada di halaman ke-41, dan doa ini adalah ibadah yang
paling agung di antara ibadah lainnya, sehingga syirik yang dilakukan dalam ibadah, dalam doa merupakan syirik yang lebih dahsyat dosanya daripada syirik dalam ibadah lainnya selain doa, ya. Dan orang-orang musyrikin terdahulu, mereka itu berdoa kepada anbiya, ya, kepada orang saleh dan kepada para malaikat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari perbuatan orang yang syirik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. As'alullah ta'ala li wa lakunna at-taufiq was-sadad. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.